Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 orang tersangka dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012, Kamis, 25 Januari 2024. Kedua orang tersebut adalah mantan pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reina Usman, dan seorang aparatur sipil negara sekaligus pejabat pembuat komitmen pengadaan Sistem Proteksi TKI tahun anggaran 2012, Inyoman Darmanto. Ini perkara lama sebetulnya ya, dilakukan penyelidikan seingat saya itu udah di jilid pertama saya sekitar 2019 kalau nggak salah itu kan. Karena ada COVID, ya sempat tertunda selama 2 tahun. Ini juga tempus delicti-nya ini di berbagai daerah juga dan juga di Malaysia kalau tidak salah ya locus delicti-nya itu. Jadi LKTPK-nya itu terbit kalau nggak salah Maret 2023. Artinya apa? Itu dilakukan ekspos itu pada sekitar bulan Maret 2023 setelah melakukan penyelidikan yang 2 tahun lebih ya saya kira karena kendala COVID. Dan kemudian sprindik ini terbit sekitar Juni atau Juli 2023. Baik, saya sampaikan perkembangan penanganan perkara menyangkut pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia tahun anggaran tahun 2012 di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Ya. Hari ini setelah melalui berbagai proses mulai dari penerimaan laporan masyarakat, kemudian kami telaah dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan dan kami mendapatkan alat bukti yang cukup. Kemudian perkara ini dinaikkan ke tahap penyidikan dan pada hari ini kami akan mengumumkan pelaku atau tersangka yang kemudian akan kami lakukan penahanan. Nah, perkara ini pada hari ini kami akan mengumumkan tersangka yaitu RU. Ini selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker periode 2011-2015, kemudian IND, ini ASN Kementerian Tenaga Kerja, pejabat pembuat komitmen pengadaan Sistem Proteksi TKI tahun anggaran 2012, dan KRN. Ini dari pihak swasta, ini Direktur PT AIM. Nah, atas dasar keputusan proses penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk masing-masing selama 20 hari pertama terhitung tanggal 25 Januari sampai dengan 13 Februari 2024 di rutan KPK. Ini untuk yang RU dan IND, sedangkan untuk KRN hari ini belum kami lakukan pemanggilan dan kami mengingatkan kepada yang bersangkutan untuk kooperatif dan hadir pada penjadwalan pemanggilan berikutnya. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tim terpadu perlindungan TKI di luar negeri dalam upaya melakukan pengelolaan data proteksi tenaga kerja Indonesia sehingga dengan tepat dan cepat dapat melakukan pengawasan dan pengendalian, Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2012 melaksanakan pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia. RU dalam jabatannya selaku Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya mengajukan anggaran untuk tahun anggaran 2012 sebesar 20 miliar ke Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Selanjutnya IND dipilih dan diangkat sebagai penjabat pembuat komitmen dalam pengadaan tersebut. Sekitar bulan Maret 2012 atas inisiatif dari RE dilakukan pertemuan pembahasan awal yang dihadiri oleh IND dan KRN selaku Direktur PT AIM yang kemudian atas perintah RU terkait penyusunan harga perkiraan sendiri disepakati sepenuhnya menggunakan data tunggal dari PT AIM. Untuk proses lelang yang sejak awal telah dikondisikan pihak pemenangnya adalah perusahaan milik KRN, di mana KRN sebelumnya telah menyiapkan 2 perusahaan yang lain seolah-olah ikut serta dalam proses penawaran dengan tidak melengkapi syarat-syarat lelang, sehingga nantinya PT AIM dinyatakan sebagai pemenang lelang. Pengkondisian pemenang lelang diketahui sepenuhnya oleh IND dan RU.
Ketika kontrak pekerjaan dilaksanakan, setelah dilakukan pemeriksaan dari tim panitia penerima hasil pekerjaan, didapati adanya item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam surat perintah mulai kerja, di antaranya komposisi, hardware, dan software. Selain itu, atas persetujuan dari IND selaku PPK dilakukan pembayaran 100% ke PT AIM meskipun fakta di lapangan untuk hasil pekerjaan belum sepenuhnya mencapai 100%. Kondisi faktual dimaksud diantaranya belum dilakukan instalasi pemasangan hardware dan software sama sekali untuk yang menjadi basis utama penempatan TKI di negara Malaysia dan Saudi Arabia. Perbuatan RU dan kawan-kawan bertentangan dengan ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa yaitu pasal 5 huruf E dan F Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian pasal 6 huruf C dan G Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pasal 11 ayat 1 huruf E pada peraturan yang sama Perpres nomor 54. Kemudian berdasarkan perhitungan dari BPK RI, dari pengadaan barang dan jasa ini diduga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sejumlah 17,6 miliar. Ketika tersangka dimaksud disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, proyek tersebut dilaksanakan pada tahun 2012. Saat itu, Reina Usman menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker Trans periode 2011-2015. Dikatakan Alex, perkara ini berawal dari aduan masyarakat kepada Direktorat Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti KPK dengan penyelidikan. Alex menambahkan, KPK menahan Reina Usman dan I. Nyoman Darmanto selama 20 hari pertama di rumah tahanan KPK terhitung 25 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024. Dalam perkara ini, Reina dan I. Nyoman diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian negara 17,6 miliar rupiah. Angka tersebut mengacu pada hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun sistem proteksi TKI itu berupa hardware dan software yang sedianya digunakan untuk mengolah data proteksi TKI dengan cepat dan tepat. Berdasarkan perhitungan BPK RI, dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam pengadaan ini sejumlah sekitar 17,6 miliar rupiah. Atas perbuatannya tersebut, mereka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.